Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Ahmad Ajlan dari kelas 11 BCB. Saya akan mempresentasikan LKPD keempat, penjelajahan Belanda kedua. Penjelajahan Belanda kedua terjadi karena London 1814 yang memaksa Inggris untuk mengembalikan hak Belanda atas bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara. Orang-orang yang diutus sebagai gubernur Van der Kempen 1816 sampai 1826, Gisquez 1826 sampai 1830, Van den Bosch 1830 sampai 1870. Kebijakan-kebijakan yang ada: tanam paksa, politik pintu terbuka, politik etis. Politik pintu terbuka terbagi menjadi 3. Kebangkrutan VOC, monopoli perdagangan VOC yang berakhir pada abad ke-18 membuat Belanda mencari cara baru untuk mengelola koloni. Munculnya paham liberal di Eropa. Paham liberal yang menekan kebebasan ekonomi mendorong Belanda untuk membuka peluang bagi pengusaha swasta. Perkembangan industri di Eropa. Adanya revolusi industri di Eropa membuat Belanda membutuhkan bahan baku dari koloni-koloninya. Peraturan-peraturan yang diciptakan sebagai langkah awal penerapan kebijakan pintu terbuka terbagi menjadi 3 bagian. Agricenwet, undang-undang agraria yang mana memungkinkan tanah-tanah di Hindia Belanda disewakan kepada pihak swasta untuk perkebunan. Liberasi perdagangan, yaitu membuka peluang bagi pengusaha asing untuk berinvestasi di berbagai sektor ekonomi. Peraturan tentang imigrasi, yaitu Belanda mempermudah imigrasi bagi warga negara asing yang ingin bekerja di Nusantara. Jelaskan faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan pintu terbuka. Terbagi menjadi 3. Keinginan Belanda untuk meningkatkan pendapatan dengan membuka peluang investasi. Belanda berharap dapat meningkatkan pendapatan dari koloni. Tekanan dari pengusaha Belanda. Para pengusaha Belanda menginginkan akses yang lebih luas sumber daya alam di Hindia Belanda. Pembangunan teknologi. Pembangunan teknologi transportasi dan komunikasi memudahkan akses ke daerah-daerah di Hindia Belanda. Dampak positif dan negatif pintu terbuka di Nusantara terbagi menjadi 2 bagian. 1. Dampak positif. Perkembangan ekonomi. Terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa daerah, terutama di sekitar perkebunan. Pembangunan infrastruktur dibangun seperti jalan dan pelabuhan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Perkenalan teknologi baru. Masuknya teknologi baru di Eropa. Dampak negatif. Eksploitasi SDA, sumber daya alam di Indonesia, dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Ketergantungan ekonomi di Indonesia menjadi syarat ketergantungan pada komoditas ekspor. Ketimpaan sosial terjadi, kesenjangan sosial yang besar antara pemilik modal dan pekerja. Kerusakan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.